Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi dars اللغة العربية. طيب، قبل أن نبدأ هذه الدراسة في هذا اليوم، هيا بنا نبدأ هذه الدراسة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هذا اليوم هذه المادة اليوم يعني النص البرهاني وتصريف الفعل المضارع. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang an-nas al-burhani beserta dengan al-qawaid, yakni berkaitan dengan tasrif al-fi'l al-mudhari'. Ya. Oke, sekarang kalian bisa baca terlebih dahulu kompetensi dasarnya 39 dan masih 310, dan kita langsung masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian mampu menjelaskan fungsi sosial tentang teks eksposisi atau an-nas al-burhani. Kemudian menjelaskan struktur apa saja yang ada pada teks eksposisi, kemudian mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi dari kalimat yang tersedia, dan untuk yang qawaidnya kalian mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tasrif fi'il mudhari, mengidentifikasi fi'il mudhari dari kalimat, dan menemukan fi'il mudhari dari kalimat. Oke, tayyib. Nastamir, kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari apa itu yang dimaksud dengan an-nas al-burhani. An-nas al-burhani, kalau kalian bisa baca di buku, ada di halaman 75. Oh bukan, maaf, ada di halaman 78. Ya, ada di halaman 78. Teks eksposisi yaitu atau dikenal an-nas al-burhani adalah teks yang berisi evaluasi kritis terhadap sebuah gagasan dengan disertai argumen yang menguatkan pendapat dari seorang penulis tersebut. Jadi bila mana ada seorang penulis, dia memiliki tulisan, misalkan seperti contoh, penggunaan media sosial membantu kita dalam proses berkomunikasi dengan teman yang lain. Lalu apa argumennya kamu menyatakan pendapat tersebut? Misalkan, karena dengan menggunakan media sosial kita mudah dalam mengirim suara dan lain sebagainya. Kemudian dengan menggunakan media sosial kita ini dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke argumen atau gagasannya. Dan terakhir, oleh karena itu kita kuatkan kembali. Nah, namun nanti namanya dengan struktur at-ta'kid. Kita kuatkan pendapat kita yang pertama, pernyataan kita sebagai penulis yang pertama. Jadi ada 3 struktur, nanti kita akan bahas. Nah, fungsi sosial teks eksposisi tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagas, dengan pendapat yang disampaikan, dan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuannya itu untuk meyakinkan. Dengan pendapat pertama kita diikuti, dibarengi dengan gagasannya, dan diperkuat kembali pernyataannya, harapannya itu dapat mengajak seseorang untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nah, struktur teksnya itu terdiri dari 3, yaitu ada al-qadiyah, yaitu teks atau biasa disebut dengan pernyataan atau pendapat penulis ya. Jadi pernyataan awal penulis, sudut pandang penulis, ditulis di awal, itu disebut al-qadiyah. Kemudian yang kedua al-hujjat, argumennya, alasannya apa sih penulis menyampaikan pernyataan awal tersebut. Nah, di al-hujjat ini disertai dengan alasan bukti yang tujuannya adalah memperkuat pernyataan penulis sebelumnya. Nah, yang ketiga at-ta'kid. Apa itu at-ta'kid? Penguatan, yaitu penegasan ulang pernyataan penulis. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat contohnya. Dalam
Eh, ini ada juga di teks di buku ya, ini masih berkaitan, ini bukan halaman 75 tapi ada di halaman 78. Kita lihat ada 3 struktur dari An-Nas al-Burhani. Ada al-Qadiyah, tesis, ada al-Hujjaj, argumen, dan ada al-Ta'kid, penguatan. Nah, sekarang kita fokus al-Qadiyah, struktur yang pertama, tesis. Nah, tesis di sini penulis membuat pernyataan. Apa pernyataan? Pernyataannya adalah fi ra'i annal jawal yusa'iduna 'alal ittisali bil ahli wal asdiqa. Menurut pendapatku, annal jawal, bahwasanya smartphone, yusa'iduna, membantu kami alal ittisali, dalam berkomunikasi, bil ahli, dengan keluarga, wal asdiqa, dan teman-teman. Nah, ini pernyataan awal penulis. Menurut penulis, bahwasanya smartphone itu dapat membantu dalam proses berkomunikasi baik dengan keluarga ataupun teman-teman. Nah, karena sudah ada pernyataan, penulis menguatkan dengan argumen yang berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. Apa saja argumen-argumennya, atau disebut dengan struktur al-hujjah? Di sini ada 4 poin disampaikan. Yang tujuannya argumen ini berkaitan dengan tesis sebelumnya ya, karena menguatkan. Yang pertama, li'annal jawal az-zaki yatamayyazu bil 'adidi minal mumayyizat. Bahwasanya atau karena smartphone itu memiliki banyak keunggulan atau keistimewaan. Itu yang pertama. Yang kedua, la naqtasiru 'ala tawasul bis-sauti wa irsalir risalatil qasirah. Kita tidak terbatas atas komunikasi dengan bisaut, suara, wa irsalir risalatil qasirah, dan mengirim surat pendek atau SMS. Ya, jadi dengan smartphone kita nggak hanya terbatas tuh katanya dengan berkomunikasi baik dengan suara ataupun mengirim SMS. Bal nastati'u an nursila surah wal video ila jami'i anha'il alam. Bahkan kita mampu mengirim gambar dan video ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu kelebihan yang kedua atau pendapat penulis yang kedua yang menyatakan bahwa smartphone itu membantu. Nah, sekarang yang ketiga apa? Dikatakan al-jawal yahmilu kathiran minat tatbiqat allati tu'tina al-khiyarat fi turuqil ittisal misal WhatsApp, Instagram, wa Twitter. Al-jawal, smartphone, yahmilu kathiran minat tatbiqat. Smartphone menyediakan banyak aplikasi allati tu'tinal khiyarat, yang dapat memberikan kepada kita pilihan-pilihan fi turuqil ittisal, dalam atau metode berkomunikasi dengan aplikasi apapun. Itu ada banyak disediakan dalam smartphone. Mislu seperti WhatsApp, ya, WA, Instagram, Twitter, dan Twitter. Itu disampaikan argumen yang ketiga sama penulis seperti itu, bahwasanya smartphone punya banyak aplikasi dalam hal komunikasi. Nah, yang keempat, al-jawal sari'un fi naqlil ahdath wal akhbar. Smartphone begitu cepat dalam mentransfer berita, ya, kejadian-kejadian dan berita-berita. Hatta na'rifa kullama yahdutsu fil alam fi nafsil waqti. Sehingga kita dapat mengetahui kullama yahdutsu, beberapa peristiwa fil alam, di dunia, fi nafsil waqt, dalam waktu yang sama. Nah, itu struktur hujjat daripada tesis pernyataan yang pertama yang sudah disampaikan penulis. Nah, struktur ketiga yaitu at-ta'kid, yaitu penguatan dari tesis atau pernyataan penulis. Apa penguatannya di sini? Lidzalik, oleh karena itu, al-jawal yusa'iduna kathiran fi hayatina bisyartin an nastakhdimahu ala hasabi ma nahtaj. Oleh karena itu, al-jawal yusa'iduna kathiran, smartphone dapat membantu kami begitu banyak, atau banyak membantu kami, fi hayatina, dalam kehidupan kami, bisyarti, dengan syarat, an nastakhdimahu ala hasab ma nahtaj,
kami menggunakan smartphone tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau di sini poinnya biasanya berarti penguatan itu lidzalik, oleh karena itu, oleh demikian itu. Nah, kalau dalam kalimat dalam bahasa Arabnya kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang coba kita praktik langsung. Ini ada di halamannya, bukunya ini salah nih, di buku di sini halamannya ada di halaman 79. Ayyin anasir an-nas al-burhani min al-jumlah al-atiyah. Tentukan struktur teks eksposisi pada kalimat berikut ini. Kita lihat yang pertama. Li'annal jawwal yusa'iduni 'alal ittisal bis-sadiqi. Karena smartphone dapat membantu saya dalam berkomunikasi dengan teman saya. Nah, ini sudah jelas ya. Li'annal jawwal, karena ini argumen. Berarti masuknya adalah struktur yang kedua, al-hujjaj. Kemudian nomor 2, al-jawwal az-zaki muhimun fi tashil tawasul bainana fi hayatina. Smartphone itu begitu penting. Kenapa? Fi tashil tawasul, karena memberikan kemudahan dalam berkomunikasi bainana, di antara kita, fi hayatina, dalam kehidupan kami. Nah, ini juga jelas, ini argumen pendapat. Ya, argumen yang menguatkan tesis. Nah, berarti ini juga poin kedua adalah al-hujjaj. Nah, nomor 3, falidhalik hum yakhtarun al-hasub al-mahmul li'annahu khafifun fil hamal. Falidhalik, maka karena demikian itu, hum yakhtarun al-hasub al-mahmul, mereka memilih laptop. Li'annahu, karena sesungguhnya laptop khafifun fil hamal, ringan untuk dibawa. Nah, kalau ini jelas ada kata kunci nih. Nah, falidhalik hum, menguatkan daripada pernyataan tesis penulis. Nah, maka ini disebut dalam anasir strukturnya adalah at-ta'kid. Nah, sekarang nomor 4. Li'anna al'ab al-internet tudi'u awqatina. Karena sesungguhnya game online dapat mengganggu waktu kami. Nah, ini jelas. Li'anna al'ab, ya, ini maka masuknya adalah argumen. Terus struktur yang kedua yaitu al-hujaj. Dan nomor 5, at-tijaratu ibral internet tufidul ba'i. Nah, saya punya pendapat nih. Pernyataan pertama, bahwasanya pedagang online tufidul ba'i, dapat bermanfaat bagi penjual. Nah, dalam penjualan. Nah, ini pendapat awal. Nah, dari pendapat ini dikuatkan dengan argumen-argumen. Maka nomor 5 ini adalah poinnya, strukturnya adalah al-qadiyah. Seperti itu ya. Nah, ini sudah kalian bisa baca kembali di buku, dan kalian bisa kerjakan ulang dan kuatkan kembali pemahamannya secara mandiri, dan bisa juga diulang kembali videonya bila mana ada yang belum kalian pahami, atau bisa juga berkomunikasi langsung menggunakan e-learning yang nanti akan disediakan. Oke. Sekarang kita masuk al-qawaid. Al-qawaidnya yaitu kita akan memahami tentang bagaimana mentasrif fi'il mudhari. Di sini kita lihat dulu fi'il mudhari itu ada 3 bagian ya. Ada seperti biasa dalam tasrif, ada al-ghaib, orang yang dibicarakan, al-mukhatab, orang yang diajak bicara, al-mutakallim, orang yang berbicara. Nah, sekarang kita fokus ke al-ghaib terlebih dahulu. Nah, al-ghaib itu ada 2, ada al-ghaib lil mudzakkar, ada al-ghaib lil muannas. Ya, untuk laki dan untuk perempuan. Ini seperti biasa ya. Huwa humahum untuk laki-laki, hiya humahunna untuk perempuan. Nah, bagaimana perubahan pada fi'il mudhari? Nah, sebelum kita lakukan perubahan, Bapak akan bacakan terlebih dahulu tasrif fi'il mudhari yang 14. Ya, dari huwa sampai nahnu. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Nah,
Dalam mentasrif fi'il mudhari yang perlu kita perhatikan adalah awal dan akhir. Kita perhatikan dulu. Yaf'ulu, asal katanya itu adalah, sebentar ya. Asal katanya itu adalah fa. Kalau huwa berarti ditambahkan ya depannya. Kalau hiya berarti diganti ya-nya menjadi ta. Kalau anta berarti ta. Kalau anti ta plus ya dan nun akhirnya. Kalau ana berarti ininya dihilangin ya, fa'ala tadinya, ininya diganti hamzah. Kalau nahnu berarti ininya diganti nun. Itu. Jadi perubahan fi'il mudhari pertama, kalau huwa hanya di awal. Ya, kalau huma awal dan akhir, yaitu tambahnya alif dan nun. Ya, ini asal katanya nih 3 doang nih. 3 doang asal katanya. Kemudian kalau hum awal, ya awalnya dengan ya, kemudian waw dengan. Nah, ini yang untuk yang laki-laki, lil mukhatab. Sekarang yang lil muannats. Kita perhatikan, kalau lil mukhatab awal dengan ya, kalau hiya awalnya dengan ta. Kalau humanya ta depannya. Nah, di sini juga sama alif dan nun. Nah, yang membedakan di hunna. Jangan sampai ketukar. Kalau hunna bukan dengan ta, tapi dengan ya. Dan di akhirnya ditambahkan na, dan sebelum na biasanya berharokat sukun. Kecuali di beberapa tasrif diantara sona yasunu. Nah, dia nunnya langsung menjadi gunnah atau ditasydidkan maksudnya. Ya. Nah, seperti ini. Hunna yaf'ul. Nah, nanti kita coba kata yang lain. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini untuk perempuan. Nah, kalau selanjutnya anta. Anta, maka depannya dengan ta. Wah, ini sama dong seperti perempuan. Iya, tapi dilihat pelakunya nanti. Kalau pelakunya perempuan, berarti itu dia. Tapi kalau pelakunya laki-laki, berarti itu domirnya anta. Ya, sekarang antuma depannya dengan ta, kemudian alif dan nun. Antum depannya dengan ta, maka tambah selanjutnya adalah waw dan nun. Anti depannya dengan ta, ininya akhirnya ya dan nun, ya dan nun, ina. Kemudian antuma ta, ini juga sama-sama ya, antara antuma laki-laki dengan perempuan, alif dan nun. Nah, kalau antuna, lihat antuna ini hampir sama dengan hunna. Ingat, kalau hunna depannya ya, kalau antuna depannya ta, belakang juga sama na. Ya, jadi yang perlu perhatikan itu antara hunna dengan antuna. Kalau hunna dengan ya, tasrif fi'il mudhari'nya awalnya. Kalau antuna dengan ta. Ya. Nah, kalau ana ini cuma satu di awal saja, hamzah, nah dengan nun. Nah, yang di awal ini disebut huruf mudhara'ah, huruf fi'il mudhari yang menjadi salah satu ciri daripada fi'il mudhari, yaitu ada huruf. Kalau kita urutkan di sini ya, depannya bisa ya, bisa ta, bisa hamzah, bisa nun. Nah, ini huruf fi'il mudhari atau jadi ciri fi'il mudhari. Jadi kalau ciri fi'il mudhari, lihat awalnya. Awal itu kalau nggak depannya huruf ya, depannya huruf ta, depannya huruf hamzah, atau depannya huruf nun. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita praktik. Coba kita cari kata lain. Kita ambil kata ba, fi'il madinya kata ba. Maka fi'il mudhari'nya kata ba. Di sini yak tubu. Berarti kita tasrif huwa, depannya ya. Huwa yak tubu. Huma, depannya ya, belakangnya alif dan nun. Yak tubani. Ikutin ya harokatnya juga. Hum yak tubuna, karena waw. Kalau alif berarti fathah. Nah, sekarang hiya tak tubu. Huma tak tubani. Hunna, ingat depannya ya. Berarti hunna yaktubna. Sekarang anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, ya, taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani,
antunna. Nah, kalau antunna depannya tak. Taktubna. Ana aktubu, nahnu naktubu. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita mentasrif fi'il mudhari, khususnya fi'il yang sahih. Ya, fi'il sahih. Nah, seperti itu dalam tasrifnya. Coba sekarang kita lihat lagi, yaitu dalam bentuk tunggal. Ini lebih mudah lagi karena lebih disingkat. Bentuk tunggal dengan kata ganti. Oke, kita baca terlebih dahulu. Huwa yusa'idu, hiya tusa'idu, anta tusa'idu, anti tusa'idina, ana usa'idu. Nah, kita lihat awalnya. Depannya huwa, depannya ya. Hiya depannya ta. Anta depannya ta. Anti ada dua. Depannya ta, belakangnya ya dan nun. Ana depannya a. Nah, sekarang kita lagi. Huwa yastati'u, hiya tastati'u, anta tastati'u, anti tastati'ina, ana astati'u. Depannya huwa ya, hiya ta, anta ta, anti ta, dan ya dan nun. Ana a. Hamzah. Sekarang huwa yursilu, hiya tursilu, anta tursilu, anti tursilina, ana ursilu. Nah, kalau huwa depannya ya, kalau hiya depannya ta, kalau anta depannya ta, anti depannya ta, dan ya dan nun, kemudian ana seperti biasa depannya hamzah. Sama semua. Sekarang yattasilu, huwa yattasilu, hiya tattasilu, anta tattasilu, anti tattasilina, ana attasilu. Nah, huwa depannya ya, hiya depannya ta, anta depannya ta, anti depannya ta, dan akhirnya ya dan nun, kemudian ana depannya hamzah. Dan yang terakhir, huwa yu'ti, hiya tu'ti, anta tu'ti, anti tu'tina, ya, ana u'ti. Nah, kita lihat depannya, huwa yu'ti, hiya tu'ti, anta tu'ti, anti tu'tina. Ya, langsung ya, ya-nya tidak perlu ditulis lagi. Kemudian ana u'ti. Nah, sekarang coba kita contoh yang lain. Huwa yastaghfiru. Coba silahkan kalian coba sendiri nih. Huwa yastaghfiru ya. Yastaghfiru. Nah, coba kalau hiya menjadi apa? Anta menjadi apa? Anti menjadi apa? Anak menjadi apa? Silahkan dicoba secara sendiri. Dan contoh-contoh lain yang bisa kalian lihat dan kalian buka di buku bahasa Arab kalian. Oke. Nah, coba kita lihat perubahan secara spesifik. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Asal katanya sa'ada. Fi'il mudhari'nya yusa'idu. Pak, untuk mengetahui fi'il mudhari' gimana caranya? Buka di kamus. Kamus ada yang offline, ada yang online. Bisa juga ada yang di smartphone, ada juga yang kamus seperti Al-Asri, Al-Munawwir, dan lain sebagainya. Di kamus itu sudah ada, sudah disediakan. Nah, perubahannya gimana? Huwa. Nah, ya plus fi'il, fi'ilnya sa'idu. Ya, hiya anta atau anta sama ta plus fi'il. Anti tu plus fi'il, ya dan nun. Harokat awal ini mengikuti asal awalnya. Kalau asalnya fathah, ya fathah. Seperti kalau doma ya doma. Ana a. Kemudian fi'il menjadi usaha ya. Kurang lebihnya seperti itu perubahannya. Tadi sudah dijelaskan. Yang nanti bila mana ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Bisa di kolom chat atau nanti di kolom e-learning. Oke, untuk selanjutnya Bapak minta kalian mengerjakan latihan halaman 81 dan 82. Ya, ini di buku halaman 81. Dairatan haulal af'al al-mudhara'ah kama fil mithal. Kalian diminta melingkari atau menulis lagi. Tulis nih mana fi'il mudhari' pada 4 contoh di kalimat ini. Jadi jawabannya aja, langsung fi'il mudhari'nya aja. Ya, misalkan contoh yang pertama kan sini al-mithal, contohnya jangan dilingkari ya, ditulis aja. Kalau yang nggak ada bukunya ditulis di buku tulis.
Kalau ada yang ada bukunya silakan dilingkari seperti itu. Yastakhdimu, ya udah, kalau ada bukunya tinggal dilingkari, kalau nggak ada bukunya tulis yastakhdimu. Nah, nomor satu contoh al-idmanu al-jawal ad-daki yusabbibun fisalil atfal ma'a ghairihim. Mana fi'il mudhari? Al-idman ada alif lam, ini isim. Ala ini huruf, al-jawal ini isim kan ada alif lam. Ad-daki ini isim ada alif lam. Yusabbibu depannya ya. Kayaknya fi'il mudhari, tapi nanti dulu. Infisali harakat kasroh. Fi'il itu tidak ada yang harakat kasroh. Ya. Kemudian al-atfal ada alif lam. Ma'a ini bukan, ghairihim juga bukan. Nah, berarti yusabbibu awalnya ya. Nah, kira-kira domirnya apa nih yusabbibu? Oh iya, domirnya huwa. Oke, nah yang selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua yaitu berarti ini yang kalian kerjakan cukup 3 nomor saja nih, karena nomor satunya sudah dikerjakan ya. Cukup nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya ini di halaman 82. Ini kalian cuma diminta untuk menulis atau memberikan tanda haddidil wasfas sahih li kitabatil fi'l mudhari fil jumal al-atiyah bi wad'i alamati checklist. Ya, kalian diminta untuk menentukan pada teks yang benar sesuai dengan tulisan fi'il mudhari pada kalimat berikut ini dengan meletakkan tanda checklist. Contoh nomor 1. Disesuaikan dengan fi'ilnya, dengan fa'ilnya, dengan pelakunya, dengan domirnya. Contoh, al-jawal smartphone tusaiduni membantu saya, ya, tusaiduni membantu saya alal ittisal dalam berkomunikasi ma'aghair dengan yang lain. Al-jawal ini bentuknya laki atau perempuan? Coba diperhatikan, al-jawal bentuknya laki atau perempuan? Ya, al-jawal bentuknya laki-laki. Kalau perempuan pasti tak marbutoh atau nama perempuan yang berkaitan. Nah, tusaidu ini kan fi'il mudhari, depannya tak. Kalau dia laki-laki, berarti kan domirnya apa? Huwa. Huwa kan? Nah, kalau huwa depannya tak apa? Ya. Ya, huwa itu depannya ya. Maka yusaidu. Bukan tusaidu. Ya, jadi disesuaikan. Nah, maka ini jawabannya apa? Dia khata. Pak, kalau nggak ada bukunya gimana? Oh ya udah, silakan tulis dulu kalimatnya. Kalian langsung tulis jawabannya sahih atau khata. Yang ditulis ini atau ini. Ya, misalkan oh ini jawabannya khata, ditulis khata. Tapi ditulis kalimatnya terlebih dahulu. Ditulis kalimatnya dulu, ya. Nah, ini kerjakan nomor berapa? Nomor 2, 3, 4, 5. Ingat diperhatikan pelakunya. Nih, seperti ini Muhammad. Muhammad ini kan satu orang tunggal. Ya. Kemudian tatbiqat. Nah, ini pelakunya nih. Aplikasi smartphone. Nah, bentuknya laki apa perempuan nih? Ya, Akilah. Akilah ini perempuan, laki-laki apa perempuan? Ini percakapan. Percakapan berarti lil mukhatab atau lil mukhatabah. Ya. Kemudian selanjutnya nastati an na'rifa. Nah, ini harus sesuai. Nah, ini kira-kira itu atau enggak? Gitu. Ya, silakan kalian kerjakan secara mandiri, tidak perlu bertanya ke teman. Jika ada kesulitan, silakan bertanya langsung ke Bapak. Oke. Mungkin cukup ini materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf. ثم نختتم بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.